Ketika Nabi SAW setelah melewati berbagai macam perang di Madinah, ya, ada perang apa? Perang Badar, perang Uhud, ada perang Ahzab. Setelah perang Ahzab, ketika kaum musyrikin dengan orang-orang Yahudi mengepung kota Madinah, Nabi Muhammad dibiarkan, ditinggalkan oleh orang-orang munafik, sama seperti sekarang. Ya. Semua Yahudi berkumpul, memanggil teman-temannya, sekutu-sekutunya untuk menolong mereka, untuk menghancurkan umat Islam di Palestina. Amerika nggak tanggung-tanggung, kirimkan kapal perangnya, kapal induknya, kirimkan senjata terbarunya, kirimkan pesawat tempurnya, menggerakkan tentara Israel ini untuk menggempur saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Supaya apa? Supaya rakyat Palestina yang di Gaza tunduk kepada kemauan penjajah, tunduk, dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa perampok, perampas itu punya hak di tanah mereka, dan tunduk kepada keinginan penjajah, supaya Israel bisa menguasai sepenuhnya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, dan mereka akan membangun Haikal Sulaiman yang mereka hayalkan sebagaimana yang tertulis dalam karangan-karangan mereka. Palestine. Free Palestine. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Palestina merdeka. Kalau saya sebut Israel, jawabannya apa? Laknatullah, ya. Israel. Israel. Palestina. Palestina. Takbir. Baik. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya pada malam hari ini? Sehat semuanya? Masih kuat? Sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Masih kuat? Masih punya duit? Masih bisa makan? Masih bisa tidur nyenyak? Masih bisa bekerja kalian? Anak-anak masih bisa sekolah? Bersyukurlah kepada Allah atas semua nikmat karunia yang luar biasa itu. Kenapa? Karena umat Islam di Gaza, rakyat di tepi barat, kemudian warga Palestina 1948 yang tinggal di dalam negara Israel, terutama yang ada di Al-Quds, mereka yang membela kesucian dan kehormatan Masjidil Aqsa, mereka yang ribat, mereka yang mewakili kita umat Islam di Indonesia, yang mewakili umat Islam di seluruh dunia, mereka yang kesulitan makan, kesulitan minum, diputus pasokan makanannya, airnya, listriknya,
bahkan internetnya diputus. Kita di sini masih bisa tenang, masih bisa nyaman, masih bisa main HP. Anak-anak kita masih bisa belajar dengan tenang. Ibu-ibu masih bisa menyusui anak-anak balitanya, masih bisa mengantar anak-anak kita ke sekolah. Ayah-ayah masih bisa berangkat kerja mencari nafkah. Tapi lihatlah bagaimana penderitaan saudara kita kaum muslimin di Gaza. Juga umat Kristiani walaupun mereka kecil juga ada di Gaza. Gereja mereka diserang oleh Israel. Sekolah-sekolah Kristen juga tidak luput dari serangan Israel. Masjid-masjid, rumah-rumah sakit, apartemen-apartemen, semua sekolah, bahkan Kementerian Pendidikan yang ada di jalur Gaza, pejabatnya mengumumkan bahwa tahun ajaran baru ini sudah ditutup. Kenapa? Karena anak-anak yang akan mendaftar dalam pelajaran tahun baru di sekolah-sekolah di jalur Gaza sudah 90% mati syahid. Apa yang menyebabkan ini semua? Ini semua adalah karena kebrutalan, karena kegilaan, karena kebiadaban. Sekelompok manusia, segelintir manusia yang mengaku memiliki peradaban, yang mengaku modern, yang mengaku kampiun demokrasi di Timur Tengah, yang mengklaim dirinya sebagai negara yang paling maju, paling demokratis, menjunjung tinggi HAM dan perdamaian. Sekelompok kecil orang ini jumlahnya nggak sampai 10 juta saudara di tanah Palestina yang diduduki oleh mereka. Tapi kenapa 10 juta manusia biadab, para Zionis Israel ini bisa membungkam dan tidak bisa menggerakkan umat Islam di seluruh dunia yang jumlahnya 2 miliar. Ada seorang anak kecil Palestina dalam satu videonya yang diunggah, dia mempertanyakan, ketika rumah-rumah kami dihancurkan, rumah sakit di rudal, sekolah-sekolah kami dihancurkan, masjid, gereja, semua fasilitas, bahkan orang-orang yang mengungsi dari utara Gaza ke selatan yang memang menjadi pusat konsentrasi pengungsian warga rakyat Gaza, mereka sudah diberitahu oleh tentara Zionis laknat, mereka harus mengungsi, mengosongkan rumahnya, wilayahnya. Tapi di tengah jalan pun ketika mereka hendak mengungsi, dirudal juga oleh Zionis laknat ini. Kemana hati nurani dunia? Sampai anak kecil ini bertanya, alam yatakallam ra'isun fi biladina, apakah tidak ada satu orang presiden pun, pemimpin satu pun di dunia Islam yang berbicara tegas, bertindak, menggerakkan rakyatnya untuk menghentikan pembantaian yang kami hadapi saat ini? Kita sudah kenyang dengan ceramah, pidato presiden-presiden, pemimpin, raja-raja yang hanya sekedar mengecam, sekedar mengutuk, sekedar menyayangkan, tapi tidak ada solusi, tidak ada aksi dan tindakan yang tegas yang bisa menghentikan kebiadaban dan kebrutalan yang dilakukan oleh Zionis laknat ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rindu lahirnya seorang pemimpin
Pemimpin yang dulu pernah berdiri tegak mengatakan tidak kepada Amerika dan Israel, seperti Bung Karno. Apa kata Bung Karno? Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Betul? Kita rindu pemimpin di dunia Islam yang berani mengatakan tidak kepada Amerika dan Israel dan menghentikan ekspor minyaknya ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, ke Jepang dan Belanda yang mendukung agresi Israel terhadap negara Mesir tahun 1973. Sehingga Amerika kalang kabut dan harga minyak dunia melambung tinggi, naik 3 kali lipat. Kita merindukan sosok Raja Faisal bin Abdul Aziz, Raja Saudi Arabia, yang pernah berjaya menegakkan harga diri umat Islam, yang berkuasa tahun 1964 sampai 1975. Kemana pemimpin-pemimpin dunia Islam? Menghadapi 10 juta, mohon maaf, 10 juta cecunguk tikus. Tikus ini barbar, pendatang yang dulu mereka datang sebagai tamu, sebagai pengungsi, tidak punya rumah, tidak punya harta, datang dari negara-negara Eropa, kudisan, kurap. Mereka datang menumpang di rumah-rumah warga Palestina, mengiba, memohon pertolongan agar mereka diterima sebagai tamu, sebagai pendatang. Tetapi tidak lama kemudian, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, sebagaimana diceritakan, ada seorang selebriti, mungkin saudara pernah dengar namanya, ya, seorang selebriti di Amerika, artis terkenal yang asalnya dari Palestina, Bella Hadid. Orang tuanya, kakek neneknya asli Palestina. Dia bercerita bahwa dulu tahun 47 keluarga kami di Palestina menerima dan menampung keluarga Yahudi yang datang dari Eropa sana dalam keadaan terusir. Mereka diusir oleh rezim Nazi Jerman, Hitler. Mereka terusir dari negara-negara Eropa. Kenapa? Mereka datang ke Palestina dengan membawa janji atau deklarasi dari Menteri Luar Negeri Inggris tahun 1917 ketika Perang Dunia I berkobar. Mereka datang ke tanah Palestina mengiba, memohon pertolongan. Ditolong oleh keluarga kami, ditempatkan di rumah kami. Tapi ketika nenek saya pergi ke tempat lain, ke kota lain, untuk mengunjungi, menjenguk kerabatnya, pulang dari negeri itu, kembali ke rumahnya, ini keluarga Yahudi hina, keluarga Yahudi kera ini, dia menguasai rumah nenek dan kakek saya dan mengusir keluarga kami dari rumah yang itu adalah milik kami. Coba bayangkan, saudara. Kalau ada sekarang, saya ingin tanya bapak ibu-ibu, bapak ibu punya rumah tidak? Punya rumah di komplek ini? Puri apa ini namanya? Az-Zahra, Zahra 2. Bapak ibu punya rumah sah, ada suratnya, ada akta jual belinya, ada sertifikatnya, ada? Ada. Tiba-tiba datang segerombolan orang, preman, dia datang menggeruduk rumah kita, menyandra kita, dan mengklaim bahwa ini rumah milik mereka, tanahnya milik mereka. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Melawan atau menyerah? Melawan atau menyerah? Mau melawan atau berdamai? Kalau ada yang mau berdamai, daripada kita nanti dibunuh, daripada kita nanti disakiti, anak-anak kita disakiti, dilukai, lebih baik kita bagi 2 rumah itu. Ada yang mau begitu? Kita bagi 2 rumah itu. Kita berikan ini pencuri, perampok, kita berikan dia
sertifikat tanah kita. Ada yang mau begitu? Atau kita lapor ke polisi, kita lapor adukan dia ke pengadilan bahwa orang ini telah melakukan perampasan aset, tidak punya bukti, tidak punya hak, tapi dia ingin mengambil rumah kita. Kita harus melawan, saudara. Apalagi yang diduduki oleh Zionis laknat ini adalah apa? Masjidil Aqsa. Bukan hanya sekedar rumah. Rumah bisa dibeli, tanah bisa beli di tempat lain. Tetapi bukan itu masalahnya. Yang masalahnya adalah orang-orang yang penduduk Palestina ini yang punya hak di tempat dan tanahnya itu, mereka diusir dari negerinya, dirampas tanahnya, diambil hak-hak propertinya. Kemudian mereka dengan bangga mengatakan, kami adalah penduduk asli, kami adalah suku asli yang ada dulu ribuan tahun datang di sini dan pernah tinggal di sini. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya soal perampasan tanah, pendudukan militer, opresi setiap hari saudara kita. Jadi Gaza itu jangan dibayangkan seperti Medan. Medan ini besar, berapa kilo ini Medan? Luasnya? Ada yang tahu berapa luas Medan? Berapa kilometer persegi, Pak? 28.000 hektar. Itu berapa kilometer persegi itu? Kira-kira? Gaza itu hanya setengahnya Jakarta, 365 kilometer persegi. Tepi barat memang jauh lebih besar, tapi juga dia menjadi apa? Disekat-sekat, dibangun tembok yang tinggi, ya. Orang keluar masuk wilayah ini. Bagaimana orang negeri yang memiliki wilayah kemudian wilayahnya diambil orang, dicabik-cabik, dipisah-pisah? Kita disebut negara Palestina, negara macam apa itu? Tidak berdaulat. Untuk pergi keluar saja harus minta izin penjajah, harus dapat surat izin, ya. Mau keluar negeri harus minta izin dulu ke mereka. Keluar perbatasan, masuk negara orang, dapat perbatasan, minta izin lagi. Inilah kondisi yang dialami oleh saudara kita di Gaza, ya. Nah, pertanyaannya, kalau ada yang bertanya, ya, kalau ada yang menyalahkan, ya kan, ini kan ada nih Yahudi pesek, ada Yahudi pesek, oi, ada Zionis pesek tidak di Medan? Ada, ya, nggak ada ya, insya. Tapi sekarang luar biasa, Pak. Ini operasi intelijen Yahudi, dia masuk menyasar ke negara-negara Arab, dia siarkan siaran-siaran dengan bahasa Arab, memutarbalikkan fakta yang kemudian menyudutkan para pejuang perlawanan Palestina yang mereka ingin mencari keadilan, ingin merebut kemerdekaannya. Itu dituduh, digambarkan sebagai teroris, sebagai kelompok takfiri, sebagai kelompok yang berbahaya, kelompok ekstremis, karena tidak mau berdamai dengan penjajah dan perampok, ya. Nah, ada di antara Zionis pesek ini yang apa? Bilang menyalahkan Hamas. Hamas ini apa? Sayap militer yang ada di Gaza, yang mewakili rakyat Palestina karena dia menang pemilu sebelumnya tahun 2006, ya. Kemudian ketika ada serangan dari faksi perlawanan Palestina ini ke Israel, mereka kalang kabut, hampir 300 tentara Israel itu ditawan oleh perlawanan Palestina. Mereka masuk ke kota-kota di sekitar Gaza itu, kemudian tanpa mereka kecolongan, ya. Begitu serangan yang mendadak, lalu banyak yang menyalahkan Hamas atau perlawanan Palestina ini, ya. Dikatakan, kamu jangan coba-coba serang Israel, ya. Itu namanya ingin membangunkan macan tidur, katanya, ya. Kalian
dengan melakukan serangan 7 Oktober itu, berarti kalian tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan rakyat sipil yang jadi korban dan Gaza dibombardir oleh Israel. Itu salahnya mereka, salahnya orang yang melawan. Nah, ini kita nggak habis pikir. Bagaimana korban itu malah digambarkan sebagai apa? Tersangka. Penjajah itu digambarkan malah seperti apa? Orang baik, orang yang lemah. Ini namanya playing victim. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat apa yang menyebabkan ini, coba lihat ini tayangan. Ya. Ini provokasi yang dilakukan oleh kelompok Zionis Yahudi setiap tahun, dan mereka lakukan ini mulai bulan Mei sampai September. Mereka pawai di sekitar Baitul Maqdis di kota Al-Quds, ya, meneriakkan slogan-slogan celaan rasis kepada umat Islam warga Arab Palestina yang ada di dalam negara Zionis Israel. Dia bilang apa? Muhammad sudah mati, agama kalian sampah, ya. Kami akan mengulangi Nakbah tahun 48. Kami akan usir kalian semua orang Arab. Orang Arab yang baik itu adalah orang Arab yang dibunuh dan mati di dalam kubur, katanya. Itu ucapan-ucapan yang senantiasa provokatif yang mereka lontarkan kepada umat Islam di Al-Quds. Dan mereka sudah rencanakan Al-Quds ini akan dicaplok dan Masjidil Aqsa akan dikuasai oleh mereka. Jadi, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama melalui malam solidaritas kemanusiaan untuk Gaza Palestina ini, mari kita sama-sama gunakan hati nurani kita, ketuk hati kita untuk berpihak kepada yang benar dan berjihad. Dan apa yang hari ini kita mesti lakukan? Ya, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu ya, apa yang hari ini mesti kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan, bisa kita bantu untuk perjuangan saudara kita kaum muslimin di Gaza? Ya, tentu kita ingin, ya, berikan doa yang terbaik. Insya Allah doa yang terbaik, insya Allah nanti akan dipimpin oleh Ustadz kita Sajumana yang sudah hadir. Muhasabah sekaligus doa. Kita melangitkan doa kita. Kita ketika sujud, kita berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan hajat kita agar Allah berikan kemenangan dan pertolongan kepada orang-orang saudara-saudara kita yang teraniaya dan terzalimi di Palestina. Yang kedua adalah tentu saja dengan apa? Dengan jihad harta. Insya Allah jihad harta, Pak. Ketika Nabi SAW setelah melewati berbagai macam perang di Madinah, ya, ada perang apa? Perang Badar, perang Uhud, ada perang Ahzab. Setelah perang Ahzab, ketika kaum musyrikin dengan orang-orang Yahudi mengepung kota Madinah, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh orang-orang munafik, sama seperti sekarang. Ya, semua Yahudi berkumpul memanggil teman-temannya, sekutu-sekutunya untuk menolong mereka, untuk menghancurkan umat Islam di Palestina. Amerika nggak tanggung-tanggung, kirimkan kapal perangnya, kapal induknya, kirimkan senjata terbarunya, kirimkan pesawat tempurnya, menggerakkan tentara Israel ini untuk menggempur saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Supaya apa? Supaya rakyat Palestina yang di Gaza tunduk kepada kemauan penjajah, tunduk, dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa perampok-perampas itu punya hak di tanah mereka, dan tunduk kepada keinginan penjajah supaya Israel bisa menguasai sepenuhnya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis
dan mereka akan membangun Haikal Sulaiman yang mereka khayalkan sebagaimana yang tertulis dalam karangan-karangan mereka. Maka yang kita lakukan apa? Seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah perang Ahzab, Allah menangkan Rasulullah. Ya, Allah menangkan Rasulullah, Allah kirimkan tentara-tentaranya. Allah kirimkan angin dingin yang keras, ya, yang menghancurkan tenda-tenda kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka lari, mereka pulang dengan terhina, dan ghanimah rampasan perang yang didapatkan Rasulullah sangat banyak. Apa kata Rasulullah SAW setelah perang Ahzab itu? Al-ana naghzuhum wala yaghzunana nasiru ilaihim. Sekarang setelah Allah menangkan kita di perang Ahzab ini, melawan sekutu, melawan semua golongan yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin, maka kita yang akan berinisiatif menyerang dan mereka tidak akan berani lagi memerangi kita. Ya. Nah, setelah itu Nabi konsentrasinya apa, Pak? Perang Ahzab. Setelah perang Ahzab, Nabi berkonsentrasi untuk apa? Mengarahkan perhatian beliau kepada apa? Ke Masjidil Aqsa. Nabi ada 3 perang yang dihadapi oleh Rasulullah di Madinah itu untuk apa? Membebaskan Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah perang Tabuk, kemudian perang Mu'tah, dan terakhir Nabi mengutus pasukan Usamah bin Zaid untuk ke negeri Syam membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi di masa Rasulullah itu, ya, keinginan Nabi SAW itu sebelum beliau wafat satu, ingin melihat Masjidil Aqsa merdeka dan bebas dari penjajahan Romawi. Setelah Makkah berhasil dibebaskan dari berhala, dari kemusyrikan dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, maka Rasulullah mengarahkan perhatiannya, mengarahkan umat Islam untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa adalah kembarannya Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah rumah Allah yang pertama dia bangun di atas muka bumi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Yang kedua dibangun masjid itu di atas muka bumi adalah Masjidil Aqsa yang ada di Al-Quds, yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Palestina. Jarak antara pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Maka Nabi mengarahkan sebelum wafat, setelah tahun 8 Hijriah, penaklukan Makkah berhasil beliau lakukan. Maka dimerdekakan dari penjajahan kaum Quraisy dan kemusyrikan. Maka Nabi mengharapkan dan bercita-cita besar untuk memerdekakan dan membebaskan Masjidil Aqsa. Takbir! 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 Palestina merdeka. Bapak Ibu tahu perang Tabuk? Tahu perang Tabuk? Pernah baca? Nah, coba sekarang, mulai sekarang ayo kita, dengan adanya kondisi seperti ini, kita harus banyak membaca sirah Nabi SAW. Perang Tabuk itu perang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul agar umat Islam menyerbu tentara Romawi yang akan menuju ke Madinah, menghasut, memprovokasi suku-suku Arab yang ada di utara. Bersama pasukan Romawi mereka ingin menghancurkan umat Islam di Madinah. Tapi sebelum mereka pergi berangkat perang, Nabi SAW sudah perintahkan umat Islam di Madinah untuk keluar dan menghadapi mereka, langsung pergi ke wilayah Tabuk. Maka turunlah ayat firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 31. Surat apa? Surat apa? At-Taubah ayat 30. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard
Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kira-kira kita ini beriman apa tidak? Saudara beriman kepada Allah tidak? Beriman apa tidak? Percaya kepada Allah? Percaya kepada Rasulullah? Percaya kepada Al-Quran? Percaya kepada para nabi dan rasul? Percaya pada hari akhirat? Percaya kepada qada dan qadar? 6 rukun iman itu, saudara, ada kaitannya dengan Masjidil Aqsa, dengan Palestina. Kenapa? Karena kalau Anda beriman kepada Allah yang satu, yang esa, Allah punya nama Al-Quddus. Apa itu Al-Quddus? Yang maha suci, yang memiliki kesucian. Dari nama Allah Al-Quddus itu dan nama Jibril Ruhul Qudus itu, Allah namakan bumi Palestina yang di situ ada Masjidil Aqsa, ada Baitul Maqdis, disitulah nama itu namanya Al-Quds. Jadi sesuatu yang sakral dan suci, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, itu adalah berasal dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang perintahkan Rasulnya untuk Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Dari mana Isra Mi'raj itu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Betul? Betul? Alhamdulillah. Kalau Anda beriman kepada Rasul, Rasulullah itulah yang memuliakan Masjidil Aqsa. Ya, bahkan Rasul itu minta kepada umatnya untuk kalian datang. Ya, ini kesalahan kita, Pak. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, masih melek? Masih melek? Baru setengah 10, ya. Belum ada lagi lontong sayur malam. Ya, Pak ya? Ya kan? Tenang dulu, jangan ngantuk ya. Rasulullah itulah yang memerintahkan kita umat Islam, kalau saudara beriman kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang perintahkan kita untuk datang ke Masjidil Aqsa untuk sholat di dalamnya. Jadi saudara, orang-orang Medan ini, jangan hanya kalian pergi umroh ke Mekah dan Madinah saja ya. Ini kadang-kadang salahnya kita ini hanya tahu 2 kota suci Islam itu hanyalah Makkah, Madinah. Padahal kota suci umat Islam itu ada 3. Kalau ada yang menulis kota suci umat Islam hanya 2, berarti dia Zionis, berarti dia Yahudi pesek. Betul? Kenapa? Karena kota suci umat Islam itu ada 3, bukan hanya Makkah, Madinah, tapi juga ada Al-Quds Asy-Syarif yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Nah, saudara sudah kenal belum dengan Masjidil Aqsa? Ya? Sudah kenal belum? Belajar, pelajari ya. Berapa luas Masjidil Aqsa? 14,4 hektar, 144.000 meter persegi, yang ada di atas bukit yang paling mencolok, paling indah, karena di situ matahari menyorot ketika terbit langsung menyorot kepada kubah yang berwarna kuning. Itulah Qubbatus Sakhrah. Di bawahnya ada batu tempat berpijaknya Nabi Muhammad SAW pergi ke Sidratil Muntaha dari dari Masjidil Aqsa untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Ini Nabi yang beritakan. Apa kata Rasulullah? I'tuhu fasallu fihi. Hai umat Islam, datanglah kamu semua ke Masjidil Aqsa ini, sholatlah kamu di dalamnya. Fa inna salatan fihi ka'alfi salatin fi masiwa. Karena 1 rakaat sholat itu sama pahalanya dengan sholat di tempat lain berapa? 1000 rakaat. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, kan tempatnya jauh, tempatnya di ujung, apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi. Hendaknya setiap muslim kalau nggak sanggup sampai ke sana, nggak sanggup ziarah ke Masjidil Aqsa, nggak sanggup sholat di Masjidil Aqsa, minimal mereka setiap muslim itu mengirimkan minyak untuk menerangi lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Takbir,
Takbir. Apa yang mesti kita kirim? Minyak. Bagaimana kirim minyaknya? Mau kau bawa sini dari Medan 1 kilo minyak, pergi ke sana ke Palestina? Tidak bisa. Bagaimana cara yang paling gampang? Dengan infak kepada lembaga-lembaga kemanusiaan, kepada Basnas, yang sampai bantuan kita itu kemana? Ke rakyat Palestina yang membutuhkan. Ini wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Mereka yang menjaga kehormatan dan kesucian Masjidil Aqsa, supaya Al-Aqsa ini bisa terus makmur sampai hari kiamat, insya Allah. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, maka tugas dan kewajiban kita ini apa? Sebagaimana firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah. Kenapa kalian kalau diperintahkan untuk berjuang berjihad di jalan Allah, itsaqaltum ilal ard, kalian berat, kalian merasa lebih nyaman kepada dunia, ya, maunya tidur-tiduran, maunya santai, maunya foya-foya, maunya nggak peduli dengan saudara yang tertindas, Masjidil Aqsa yang dinodai, kita nggak peduli. Nah ini penyakit umat Islam nih. Itsaqaltum ilal ard, kalian lebih berat ingin nikmat santai di dunia ini. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Maka Allah mengatakan kepada kita semua, apakah kalian rela, kalian lebih senang dengan kehidupan dunia ketimbang akhirat? Fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kehidupan dan kenyamanan di dunia ini sangat kecil dan tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang ada kelak nanti di akhirat. Maka bagaimana kaum muslimin dirahmati Allah, ayat itu turun, tadinya umat Islam lesu, umat Islam lagi susah. Tahu susah? Apa bahasa Medannya susah? Kalau bahasa Betawinya suseh, ya. Nah, kalau bahasa Medannya apa susah sini? Hah? Hah? Apa namanya? Hah? Ya, lagi susah, lagi sulit ekonominya, krisis, ya. Belum musim panen, ya, sawit belum ada, ya, belum turun, ya, belum bisa menghasilkan. Tapi Allah sudah perintahkan kita untuk berjihad. Tapi kenapa umat Islam tidak mau berjihad? Ini dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saudara yang dirahmati Allah, kalau datang pertolongan, permintaan tolong, bantuan dari saudara-saudara kita, wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasr, jika ada saudara kamu meminta tolong kepada kalian, maka kalian wajib untuk menolong mereka. In tansurullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, menolong umat Rasulullah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Sebaik-baik harta adalah harta yang diberikan, didedikasikan untuk saudara-saudara kita yang berjuang, berjihad untuk mempertahankan kemuliaan Masjidil Aqsa. Kenapa? Kalau kita memuliakan mereka, memuliakan saudara-saudara kita, mereka yang menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Karena negeri Al-Aqsa itu diberkahi, maka siapapun yang membantu perjuangan umat Islam di Palestina yang membela Al-Aqsa, maka dia juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Utsman bin Affan menyerahkan uangnya banyak banget, 10.000 dinar, ya, uangnya Utsman bin Affan diserahkan kepada Nabi. Ini mau perang tapi nggak ada logistik, nggak ada tank, nggak ada pesawat, nggak ada roket. Utsman bantu perjuangan Rasulullah. Dia ambil dari berangkasnya 10.000 dinar kontan di depan Rasulullah. Berapa 10.000 dinar? 40.000 gram emas. Berapa ton itu emasnya? 40.000 gram berapa ton?
Hah? 4 ton. Ya. 4 ton emas. Ada sini orang Medan pernah nyumbang ke Palestina 4 ton emas. Ada? Woi. Assalamualaikum. Hah? Ya, minimal 4 ton beras lah ya. Ya kan? Atau 4 ton minyak goreng gitu ya. Ya. Itu yang harus kita bantu. Ya. 500 ekor unta, 100 kuda dengan semua perlengkapan perangnya, semua dikeluarkan oleh Utsman bin Affan. Abu Bakar menginfakkan setengah hartanya. Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya. Ibu-ibu, emak-emak yang mendengar Rasulullah mau berjihad, mereka serahkan hartanya, antingnya, emasnya, mereka dermakan untuk kepentingan perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu. Ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka itu mari kita sama-sama, saya ingin mengetuk saudara, membantu sahabat-sahabat kita, para pejuang Al-Aqsa, pejuang kemerdekaan Al-Aqsa dan Palestina. Kita bantu mereka semampu kita dengan harta yang kita miliki. Tidak diminta banyak, tidak minta semuanya, tapi sebagian. Ya, mari kita sama-sama mendukung perjuangan saudara kita yang menderita, mengobati yang terluka. Kalau mengembalikan nyawa orang nggak mungkin lagi, betul? Tapi yang bisa kita bantu adalah mengobati orang-orang yang terluka. Tadi dikatakan oleh beliau, listrik udah nggak bisa nyala di rumah sakit Indonesia di Gaza. Kenapa? Sudah kehabisan bahan bakar. Bahan bakarnya habis, sudah tidak bisa lagi. Di sekeliling rumah sakit Indonesia itu sudah mulai digempur oleh Israel. Supaya apa? Supaya orang-orang Palestina yang mengungsi, yang berlindung di situ, mereka takut, mereka lari lagi, nanti akan dibom lagi. Coba bayangkan saudara. Ya. Maka itu tugas kewajiban kita adalah menolong saudara kita. Ayo, ingatkan, niatkan, infak. Kalau bisa sekarang biasanya ya, infaknya itu sebulan sekali. Sekarang ayo niatkan seminggu sekali kita niatkan infak untuk Palestina. Ajak keluarga kita, ajak saudara kita, ajak teman-teman kita untuk berdonasi. Kenapa? Karena Majelis Ulama Indonesia terakhir, ya, Majelis Ulama Indonesia, saya pengurus Komisi Dakwah MUI, kemarin sudah memfatwakan 2 hal pokok yang sangat penting. Yang pertama, wajib hukumnya mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terutama dengan cara bagaimana? Menggalang dana kemanusiaan. Jadi wajib hukumnya itu menggalang dana, mendoakan kemenangan untuk Palestina, ya. Kemudian mendukung semua upaya kita untuk kemerdekaan Palestina. Yang kedua, haram hukumnya bertransaksi, mengkonsumsi, membeli produk-produk yang dibuat oleh negara Israel atau negara-negara yang mendukung Israel. Haram hukumnya saudara, ya. Jadi anak-anak jangan lagi dibawa makan ke McD. Setuju? Setuju? Makan saja itu pecel Lamongan, ada ayam geprek, makan produk lokal kita. Apa McDonald, apa enaknya itu? Tak enak. Sudah tidak enak, mahal, sudah mahal. Untungnya diberikan ke Israel. Kalau ada umat Islam yang makan produk-produk yang berafiliasi perusahaan itu membantu mendukung Israel, maka berarti dia telah membantu Israel untuk membunuh anak-anak Palestina, membunuh ibu-ibu Palestina, membunuh orang-orang tua dan remaja-remaja yang mereka punya hak untuk hidup di atas bumi Palestina. Sama statusnya dia dengan agresor, dengan penjajah kalau kita beli produk-produk mereka, ya. Maka itu ayo kita gelakkan 2 hal, galang dana kemanusiaan kita.
Sisihkan harta kita seminggu sekali, niatkan sebagai taqarrub kita kepada Allah. Jadi kita beribadah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, bukan cuma sholat, bukan cuma wirid, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, bukan hanya dengan selawat, taqarrub. Bukti tanda keimanan Anda itu apa? Itu tadi, malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kita harus bantu perjuangan mereka. Bukti keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau masih ada iman di dalam diri kita, pembuktiannya bagaimana? Bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan doa, zikir, wirid, selawat, tapi juga dengan apa? Dengan kita berdonasi, berinfak untuk kepentingan saudara kita, insya Allah. Yang kedua, pulang dari majelis ini jangan lupa kabarkan kepada saudara-saudaranya, teman-temannya, keluarganya, jangan lagi menggunakan produk-produk dari mana? Israel atau negara-negara yang mendukung Israel. Nah ini ada yang merilis daftar nama-nama produk-produk ya yang apa namanya berafiliasi kepada Israel. Satu ya, sebutin tidak nih? Sebutin Starbucks, jangan kau beli, jangan kau makan kopi. Enak lagi kopi di pinggir jalan. Ya, kedai kopi banyak di sini. Ngapain makan minum Starbucks? 2 McDonald, 3 Coca-Cola, Pizza Hut, Danone, Nescafe, Unilever, Nestle, KFC, Oreo. Kau jangan makan Oreo lagi. Ya, biskuit apa itu? Gak enak. Walaupun dia enak, tapi kalau dia ikut membunuh anak-anak seperti kamu, berarti dia gak enak. Najis kita makan. Burger King, Sprite, Fanta, Cadbury. Hah? Es krim. Siapa suka es krim ini? Walls. Jangan kau beli lagi itu. Bikin sendiri. Iya, ibu-ibu suruh bikin sendiri. Es krim apa susahnya beli es krim, bikin es krim sendiri. Unilever kecap, ini kecap Bangu Unilever itu, jangan kau beli. Beli kecap kampung aja. Ya, Domino Pizza, Dunkin Donut, banyak kali ya. Ini kalian makan semua biasanya. Ya kan? Ngaku aja. Pringles, Subway. Kalau pakai sepatu baju olahraga Puma, jangan kau pakai beli Puma lagi. Apa itu Puma? Jelek, najis. Oh ya Puma. Ya. Apalagi Carrefour, jangan belanja di Carrefour. Belanja saja di pasar-pasar tradisional. Belanja di warung tetangga, beli minyak, beli telur, beli terigu, ya, beli beras, beli bumbu-bumbu dapur. Apalagi? Banyak ini, ya. P&G, Head and Shoulder, L'Oreal, apalah. Garnier, Dior. Dior nggak ada yang beli sini. Ya, kalau yang nggak ada beli sini nggak usah dibeli. Ya, emang nggak bisa, gitu. Nggak mampu. Ya, pokoknya itu nanti kalian cek di rumah masing-masing mana daftar perusahaan-perusahaan yang terafiliasi Israel, jangan lagi kita beli. Setuju? Takbir. Palestina. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya bawa beberapa hadiah buat hamba-hamba Allah yang ingin berdonasi. Bukan hanya sekedar donasi bawa uang yang ada ke masjid. Nah, biasanya bawa uang ke masjid itu cuma sedikit, 1 lembar. Ya, paling gede warnanya merah. Ya, paling tidak warnanya hijau. Apalagi kalau warnanya abu-abu. Wah, kalau bawa ke masjid cuma itu, saya yakin Bapak Ibu semua di rumah masih ada uangnya, di rekening masih banyak tabungannya. Ini nanti bisa dibeli. Hadiah ini kita lelang, ya, tidak harus dibayar sekarang. Nanti dicatat panitia, catat nomor rekeningnya untuk yayasan yang di bawah beliau ini, yang langsung nanti dikirim dalam bentuk uang, nanti dibelanjakan di jalur Gaza dalam bentuk proyek untuk
air, untuk listrik, untuk makanan-makanan kepada saudara kita yang ada di Palestina di jalur Gaza. Ya, ini hadiahnya. Yang mau berdonasi, ini saya mulai dari buku yang paling tebal. Ya, buku yang paling tebal. Kalau ingin berdonasi, ya, ini harganya normal 250.000. Tapi saya nggak mau minta 250.000. Ya, kali 10 lipat baru boleh. Nah, 2,5 juta. Ya dong, masa infak kaleng-kaleng 250.000, ya kan? Ini harga 175.000 kali 10. Ini harga 150.000 kali 10, 1,5 juta. Ini harganya 200.000 kali 10, 2 juta. Ya, infak ini saya lelang. Ya, tolong catat nanti panitia, ada rekening beliau nanti yang resmi. Nah, bapak-bapak kalau yang suka cincin, Ustadz, bagus sekali lah cincin Ustadz itu kalau ceramah, masuk TV, tablik akbar. Pengen pula aku pengen cincin Ustadz. Ada ku bawa banyak, tenang, jangan kau takut. Ada yang warna hijau, ini peridot. Peridot ini harga biasa 2,5 juta. Ah, yang mau beli 10 kali lipat boleh. Ya, ini kecubung Kalimantan asli, pakai shot. Ya, ini kalau beli biasa 1 juta, tapi kali 10 lah, kecil. Ya, berapa lagi? Kita lelang di sini. Nah, ini ada lagi dari Papua. Ini dari Papua ini. Namanya apa? Apa lagi lupa. Ya, ini namanya oval cincin oval yang berwarna-warna. Oh, keren-keren semua ini. Ini belum kebuka yang bagus-bagus. Ya, nantilah besok dilangkat ke bawah itu yang bagus-bagus. Ini yang murah-murah dulu. Ya, siapa yang berminat, bukan untuk saya uangnya ya. Nauzubillah. Ini kita semua sumbangkan untuk rakyat kita, rakyat Gaza di Palestina. Saya bisa menyumbangnya dengan cara begini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya kelebihan harta, mana tahu ada bonus dari perusahaan, bonus akhir tahun, catat, niatkan, beli. Ya, lelang kita untuk donasi kemanusiaan Palestina dan Gaza ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.